Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika, ya. Pada bab yang ke-73 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun fadlu man ya'ulu yatiman. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatim, menjamin, menghidupi anak yatim. Anak yatim jemaah sekalian yang didefinisikan oleh para ulama, yang mana di dalam hadis-hadis yang dijelaskan tentang keutamaan menanggung hidup mereka, merawat mereka, maka maksud anak yatim itu adalah as-saghirul ladzi mata abuhu. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu adalah anak yatim. Ya, jadi anak yatim yang dimaksud yaitu adalah as-saghirul ladzi mata abuhu, anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi ini juga ibrah atau faedahnya jemaah sekalian. Kalau seandainya kita ini punya apa istilahnya, bukan yayasan, panti asuhan, ya. Kalau kita misalnya bikin proposal atau apalah untuk bantuan-bantuan, misalnya kan di situ disebutkan narik donasi untuk anak yatim. Berarti para panitianya, orang-orang yang ada di situ itu harus dia itu mengerti definisi anak yatim itu siapa. Karena orang mau nyumbang pasti tujuannya adalah untuk dikasihkan kepada anak-anak yatim yang mereka asuh. Kalau seandainya si panitia ini misalnya atau orang-orang yang pengurusnya ya tidak tahu dengan definisi anak yatim, maka dia tidak melaksanakan amanah. Misalnya di sana itu ada anak yang sudah SMA, ya misalnya, atau misalnya anak yang ditinggal mati ibunya, ayahnya masih hidup misalnya, maka berarti orang ini dia menyalahi amanah. Kalau anak yatim, ya kalau memang di situ misalnya narik donasi dan lain sebagainya memang untuk anak yatim, ya berarti harus tahu dulu anak yatim itu siapa. Yang mereka asuh ini di panti asuhannya itu benar nggak anak yatim. Karena kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka ini berarti khianat, menyelisih amanah. Uang yang dikasihkan oleh orang itu ke dia itu untuk diserahkan pada anak yatim yang dia sebut tadi. Yang dia sebutkan tadi kan anak yatim. Nah ternyata anaknya udah gede-gede misalnya, maka
sudah pada balik, bukan anak yatim itu berarti. Sama seperti misalnya yayasan-yayasan yang misalnya mereka ini menarik donasi untuk santunan anak yatim. Misalnya ini ya, santunan anak yatim. Maka orang yang menarik donasi ini harus tahu siapa anak yatim itu. Mau dikasihkan misalnya ya harus kepada anak yatim. Jangan dikasihkan pada orang lain. Kalau tidak seperti itu maka ini namanya khianat. Tidak menjalankan amanah dengan benar, dengan baik. Harus di situ dikasihkan pada anak yatim yang memang sesuai dengan kriteria syar'i, syariat. Bagaimana sih syariat ini menyebut anak yatim itu? Apakah anak sudah gede, sudah berengosan masih disebut anak yatim? Nah, tentunya tidak. Maksudnya anak yatim itu adalah as-shaghir, anak kecil yang masih belum balik. Kalau sudah balik maka tidak disebut anak yatim. Ya berarti santunannya gimana Ustaz? Ya jangan narik santunan untuk anak yatim kalau begitu. Kalau donasinya itu jangan disebut anak yatim. Untuk santunan anak fakir itu untuk duafa itu lebih bagus. Ya. Kalau memang bisa amanah benar-benar dikasihkan kepada anak yatim dan punya data-data anak yatim yang memang di situ jelas kriterianya, silahkan. Ya, makanya kalau saya itu nganjurkan ya narik donasi itu ya hendaknya itu memang harus jelas gitu. Ya, jadi jangan dengan kalimat tadi itu misalnya yatim tapi ternyata diarahkan ke yang lain. Panti asuhan anak yatim ternyata anaknya SMA. Ya bukan anak yatim itu namanya. Ya. Jadi jamaah sekalian penting ya kita tahu definisi anak yatim. Kemudian juga bagaimana tentang hadis-hadis yang merawat anak yatim ya, tentang keutamaan merawat anak yatim. Maka siapa sih anak yatim itu? Maka yang dimaksud anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Artinya kalau seandainya anak itu ditinggal mati oleh ibunya tetapi ayahnya masih hidup, berarti anak itu bukan disebut anak yatim. Ini secara syar'i loh ya. Secara syar'i bukan anak yatim. Kalau ayahnya masih hidup, ya, ibunya meninggal, maka itu bukan tergolong anak yatim. Terus kemudian ditinggal mati ayahnya, tapi udah besar, maka berarti bukan anak yatim. Ya, udah gede, udah balik, bukan anak yatim dia. Ya, saya yatim Ustaz. Antum umur berapa? 19. Ya bukan anak yatim itu namanya. Antum orang dewasa. Ya. Bagaimana kalau seandainya ditinggal mati dua-duanya, ayah sama ibunya, masih kecil dia, yatim apa tidak? Hah? Nah, itu yatim. Ya nggak tahu antum nyebut yatim piatu saya nggak ngerti. Tapi ulama sebutkan yang penting ditinggal mati oleh ayahnya. Yang mau ditinggal mati ayahnya tok atau ayah sama ibunya, maka itu termasuk anak yatim selama anak itu masih belum balik, ya, masih belum balik. Nah, balik umur berapa biasanya? Kalau perempuan umur 9, kalau laki-laki biasanya umur 15 biasanya. Kalau patokannya adalah umur. Biasanya kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, ya. Mimpi basah beda sama ngompol ya, beda. Ngompol tapi yang lain, ya. Itu pembahasan fikih. Baik, hadis yang kita bahas di sini hadis yang ke-131. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaits an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armilati wal masakini kal mujahidina fi sabilillah
wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila. Telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Thawr bin Zaid, dari Abil Ghais, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armilati, orang yang menghidupi armilah atau armalah. Armalah ini jemaah sekalian, kata para ulama, allati mata anha zaujuha, orang yang meninggal suaminya, itu namanya armalah. Ya. Jadi dia ini, bahasa kita itu apa? Ya, janda. Ya. Bahasa kita itu adalah janda. Baik, as-sa'i 'alal armalati, orang yang menghidupi armalah yaitu janda, bahasa kita lagi wanita yang sebatang kara, itu juga armalah. Wal masakini, dan orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila, dan seperti orang yang berpuasa di waktu siang dan sholat di waktu malam. Jadi ingat ya mas kalian, luar biasa sekali ya keutamaan bagi orang yang menghidupi armalah, menghidupi orang yang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ingat bahwasanya menghidupi di sini tidak harus menikahi. Ini harus kita perhatikan. Karena sebagian orang kadang pikirannya itu kalau menghidupi janda, pikirannya apa coba? Ngawinin. Nah, mumpung masih muda Ustaz, masih umur 18, cepet-cepetan. Nah, karena pahalanya di situ seperti jihad fisabilillah. Ya. Gak harus menikahi, atau menikahi tapi habis itu diterlantarkan ya sama saja. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah yang penting menghidupi. Ya, dihidupin dia ini, kebutuhannya dia ini dicukupin. Kalau tidak punya pakaian, dikasih pakaian. Kalau tidak punya makanan, ya kita kasih makanan. Kalau tidak punya rumah misalnya, ya kita kasih rumah. Entah itu dikontrakkan atau dikasih rumahnya memang, atau dikasih biaya untuk mengontrak. Ya, jadi intinya dia ini ngurus sama armalah ini, orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka Rasulullah jelaskan pahalanya adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di waktu siang dan sholatnya di waktu malamnya sholat, dan sholat di waktu malam. Luar biasa sekali pahalanya. Nah, kadang jemaah sekalian, yang demikian ini hukumnya adalah wajib. Kalau secara hukum asal, jemaah sekalian, hukum asal, maka ini adalah sunnah saja. Antum ada janda misalnya, antum kasih santunan, antum bantu dia segala keperluannya, maka ini hukumnya adalah sunnah. Tapi suatu ketika hukumnya adalah wajib dan masih terkena pahala semacam ini. Bagaimana itu? Kalau seandainya yang menjadi armalah ini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu misalnya adalah ibu kita. Ya. Jadi misalnya ya, yang jadi armalah itu adalah ibu kita sendiri, karena ayah kita misalnya meninggal. Ya, ayah kita meninggal misalnya, berarti kita yang menghidupi ibu kita ini juga termasuk dalam hadis ini. Siapa yang mengurus armalah, wanita janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan juga orang miskin, maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Nah, ini. Dan juga termasuk di situ kalau seandainya yang menjadi armalah ini yaitu adalah saudari kita. Jadi kita misalnya punya saudari ditinggal mati oleh suaminya, kemudian kita yang ngurusi dia, itu termasuk juga di situ. Atau bahkan misalnya orang tua yang punya anak perempuan, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, sama juga di situ. Kita yang merawat anak kita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, itu juga termasuk dalam hadis ini. Ya. Jadi seperti apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini nggak pernah jihad jemaah sekalian. Selama ini kita nggak pernah perang, jihad berupa pedang ya. Jihad dengan pedang kita tidak pernah melakukan itu.
Tapi banyak sekali amalan yang bisa kita raih. Artinya yang sebanding dengan pahala jihad fisabilillah. Meskipun kita tidak pernah perang dengan pedang, dengan senjata, tetapi kita bisa meraih pahala seperti mereka. Caranya apa? Ya, ini diantaranya menghidupi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, sama seperti misalnya bebek kita ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian kita benar-benar membantu hidupnya dia misalnya. Kita bantu semua kebutuhan dia, termasuk dalam hadis ini. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin yang lain. Sehingga orang miskin ini umum di situ. Siapa saja, yang penting ngurusi hidupnya orang miskin, dalam artian membantu kebutuhan mereka. Dan termasuk juga di situ anak yatim yang miskin. Ya, karena biasanya anak yatim itu miskin, meskipun tidak semuanya jemaah. Kadang anak yatim itu juga kaya raya, bisa saja itu. Ya, bagaimana ceritanya itu? Ya, anak kecil meninggal tapi anaknya jenderal. Ya, kaya itu warisan kan? Ya, jadi bapaknya meninggal, pejabat negara, banyak uangnya misalnya, bisa aja yatim tapi kaya raya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yatim dan juga miskin, termasuk dalam hadis ini. Maka pahalanya adalah seperti jihad di jalan Allah, dan juga seperti orang yang berpuasa di waktu siang dan sholat di waktu malam. Kita ini jamaah sekalian, Allah bagi ibadah kita ini seperti Allah membagikan rizki. Ini harus kita perhatikan. Allah membagi ibadah kita itu seperti Allah membagi rizki. Sebagian orang, kata para ulama, dikasih kekuatan sholat, tetapi tidak dikasih kekuatan puasa. Kalau sholat kenceng dia, di waktu malam luar biasa khusyuknya, panjang sholatnya, banyak rakaatnya, tapi di waktu siang disuruh puasa, dempiok, ya. Jadi suruh puasa tidak kuat. Sebagian orang sebaliknya, kalau puasa kuat sekali, Senin Kemis misalnya, tidak pernah putus. Kalau seandainya tidak puasa Senin Kemis, misalnya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus begitu. Dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Tetapi tidak Allah berikan dia kekuatan untuk mengerjakan sholat malam. Bisa saja seperti itu. Sebagaimana juga ada mungkin sebagian orang yang mana dia ini kalau diajak puasa sunnah tidak kuat, diajak sholat malam tidak kuat, tetapi mampunya jihad. Ada yang begitu. Kalau dari sisi ibadah yang sifatnya itu sholat sunnah, dia misalnya berat untuk melakukan. Kalau diajak puasa berat untuk melakukan, tetapi diajak jihad, strategi perang, dia punya kekuatan di sana. Ada yang seperti itu. Jadi Allah itu bagi itu sudah adil, sudah jamaah. Kemudian habis itu lagi ada orang punya ilmu, tapi kalau dari sisi ibadah tidak terlalu banyak. Kalau dari sisi ilmunya banyak. Ini seperti oleh para ulama. Kadang sebagian orang itu ilmunya luas. Ulama banyak sekali ilmunya. Kalau ditanya tentang masalah fikih, tentang masalah akidah, dia tahu semuanya, bisa menjawab. Bahkan bisa membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama ini. Tapi kalau diajak puasa, Allah tidak kasih dia kekuatan. Kalau diajak sholat malam, Allah tidak kasih dia kekuatan. Ada seperti itu. Tapi kuatnya bagaimana? Baca kitab. Kuatnya hafalan. Kuatnya ngajar. Ada yang begitu. Makanya kan kita nggak boleh ngeremehin orang. Mungkin kita ulama, ya mungkin ya kita banyak ilmunya, nggak boleh kita ngeremehkan orang yang dia nggak ngerti masalah ilmu fikih secara mendalam, tapi kadang dari sisi ibadah dia menang. Ya, kadang begitu memang. Sebagaimana juga di situ orang yang ahli ibadah nggak boleh ngeremehkan orang yang berilmu, nggak boleh meremehkan. Iku berilmu tapi yo nggak pernah sholat sunnah, berilmu tapi nggak pernah puasa sunnah, nggak boleh meremehkan begitu. Antum kalau dikaruniakan ilmu, dikaruniakan ibadah, syukuri.
Tapi ingat, pasti nanti di situ ada ibadah yang dilakukan oleh orang lain, keutamaan, kelebihan yang dilakukan, yang diterima, yang diperoleh oleh orang lain, tapi kita tidak peroleh itu. Ada sebagian orang mungkin dari sisi ilmu, ya mas kalian, tidak terlalu banyak, yang wajib-wajib saja yang tahu. Masalah tentang ibadah, sholat sunnahnya, ya tidak terlalu hebat. Dari sisi puasa, kadang-kadang, tapi terkadang Allah berikan dia itu taufik untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan berbakti yang tidak dilakukan oleh orang lain. Orang lain tidak mampu kayak dia. Mungkin orang ibadahnya kenceng, tapi kalau masalah birrul walidain kadang lemah. Ya, gendongin ibunya, ya, misalnya ya. Kemudian misalnya merawat ibunya yang sakit di rumah dengan telaten, nyuapin makan dan lain sebagainya. Kadang sebagian orang tidak mampu melakukan itu, meskipun ibadah yang lain dia kuat. Ya, jadi nggak boleh ngeramain orang ya mas kalian. Ya, orang itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dari sisi ibadah itu masing-masing beda-beda. Tapi ingat, meskipun semua orang itu ya tidak mungkin sempurna ya mas kalian, tidak bisa melakukan semua ibadah, tetapi Allah sangat adil. Kalau memang mereka ini tidak mampu melakukan ibadah itu semuanya, tapi Allah kasih di situ cara-cara untuk meraih pahalanya. Ya begitu ada. Ya memang sebagian orang kalau mau bantu orang miskin dengan harta ngidupin ya setiap hari mungkin tidak bisa. Ya mungkin itu nggak bisa, tapi kadang dapat pahalanya saja. Ya mungkin karena melakukan ibadah yang lain sehingga pahalanya sebanding. Ya, jadi intinya macam-macam. Kalau di sini di situ orang ini ya dapat pahala sholat, dapat pahala jihad, dapat pahala puasa, ya, tapi disebabkan apa? Ngidupin orang. Gara-gara ngidupin si armalah tadi itu, si janda, ya, atau menghidupi orang miskin termasuk anak yatim. Begitu. Nah, jadi luar biasa sekali adil Allah itu. Ya, orang nggak mampu sholat, ya Allah kasih jalan yang lain. Kamu lakukan ibadah yang ini, sehingga kamu bisa meraih pahala sholat. Maksudnya sholat ini sholat sunnah ya. Kalau yang wajib nggak bisa ditawar. Ya. Harus orang itu lakukan. Ya. Kalau tentang masalah jihad, jemaah sekalian, pahalanya banyak sekali ya. Ini ingat ya, pahala jihad itu banyak sekali. Di antaranya pahala jihad ini ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan di dalam surga itu. Kita nggak tahu batasan surga itu sampai berapa. Ulama khilaf, beda pendapat tentang tingkatan-tingkatan surga itu. Macam-macam perkataan para ulama itu dalam masalah tingkatan-tingkatan surga. Tapi Rasulullah di sini katakan, di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah. Baik, ini adalah jihad yang memang secara fisik langsung, atau memang orang yang dapat pahala jihad tadi itu. Termasuk juga di sana itu. Ingat di sini ya, 100 derajat, 100 tingkatan di surga itu. Ya, Allah siapkan untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Masing-masing derajat, kata Rasulullah, yaitu adalah ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Masing-masing derajat itu tingkatannya seperti bumi dengan langit. Jadi antara satu derajat ke derajat berikutnya itu seperti bumi dengan langit. Jauh sekali, itu sampai 100 ke atas itu. Itu Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala jihadnya. Tapi orang bisakah tidak jihad dengan pedang meraih pahala tersebut? Bisa. Caranya bagaimana? Menghidupi orang
janda, wanita janda atau menghidupi orang miskin. Termasuk di situ. Dia dapat pahala yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian lagi tentang pahala puasa misalnya. Ya, tentang pahala puasa. Nabi SAW beliau bersabda, mungkin kita kalau puasa tiap hari tidak bisa. Mungkin ya, memang ulama khilaf tentang puasa dahr, puasa setahun penuh itu boleh atau tidak. Ini ulama beda pendapat. Tapi intinya jemaah sekalian, kalau kita disuruh puasa setiap hari, itu berat sekali memang. Berat sekali kalau kita lakukan. Tapi pahala puasa itu luar biasa. Nabi kita SAW beliau bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu an-nara an wajhihi sab'ina kharifan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia wajahnya itu dari neraka sejauh 70 tahun. Jadi dijauhkan dari neraka itu 70 tahun jaraknya. Perjalanan 70 tahun dari sini kemana coba? Kelip ya, kelip. Waduh. Jadi orang ini puasa satu hari saja di jalan Allah, kalau memang dia ikhlas, maka kata Nabi SAW, Allah jauhkan wajah dia itu dari neraka dengan jarak berapa? 70 tahun. 70 tahun aduh sama neraka. Nah, luar biasa sekali. Ya, ini pahala satu hari puasa. Tapi bagi kita mungkin tidak semuanya mampu puasa tiap hari. Ya, namun orang itu bisa meraih pahala tersebut. Di antara caranya yaitu adalah dengan menghidupi janda, ya, armalah, menghidupi orang yang sebatang kara, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya, dan menghidupi orang miskin. Allah Ta'ala. Hadis-hadis berikutnya ini jemaah sekalian, atau bab berikutnya itu mirip-mirip jemaah. Kemudian pada bab berikutnya ini bab yang ke-74, jadi sehingga kita baca ya hadis-hadisnya saja, mungkin keterangannya tidak terlalu banyak karena mirip-mirip. Babun fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang menghidupi anak yatim lahu, yatimnya dia sendiri. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya adalah kerabatnya sendiri. Jadi ingat ini ya, kadang sebagian kita ini jamaah sekalian, kalau ada anak yatim, kerabat sendiri, kadang kita justru malah acuh. Dulur dhewe wis ana pamane. Kan gitu kan? Wis ana sapa misalnya, wis ana sapa lah misalnya, wis ana BBE, wis ana. Kadang begitu kita itu mikirnya. Kalau ada anak yatim yang lain, kadang kita semangat. Nggak kita kenal kayak gitu. Kadang kita semangat itu bantu mereka. Padahal jamaah sekalian, ingat, yatim itu kalau seandainya itu adalah kerabat kita sendiri, maka itu lebih berhak untuk kita rawat. Bahkan bisa saja itu wajib bagi kita itu, karena dia adalah kerabat kita. Kalau seandainya tidak ada yang merawat bagi dia ini ya, tidak ada sama sekali yang merawat dia, berarti kita wajib untuk merawat dia. Keponakan kita misalnya, kalau seandainya orang tuanya tidak ada, ya misalnya ini ya, bapaknya tidak ada, misalnya ya, ibunya nggak bisa menghidupi, miskin semuanya, ya misalnya, maka kita sebagai paman wajib untuk apa? Menafkahi dia. Ya, kalau seandainya memang dia ini butuh sebatang kara misalnya ini, tidak punya orang, nggak ada orang yang merawat, wajib bagi kita itu untuk merawat dia itu. Jadi ini harus kita perhatikan ya mas sekalian. Ya bagus kita itu nyari anak-anak yatim yang jauh-jauh sana itu kita bantu, bagus. Tapi ada orang yang sangat berhak mendapatkan bantuan kita, anak yatim yang kerabat kita sendiri. Ya, itu lebih layak untuk mendapatkan uluran tangan dari kita itu. Ya. Pada hadis yang ke-132 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman
Qala akhbarana Syu'aibun 'an Az-Zuhri qala haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar anna Urwata ibn Az-Zubairi akhbarahu anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'a'taituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fa kharajat fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu faqala man yani min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdullah ibnu Abi Bakar bahwasanya Urwah bin Zubair mengabarkan kepadanya bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, seorang wanita datang kepadaku, dia membawa 2 anak perempuannya. Ya, dia membawa 2 anak perempuan dia. Berarti ayahnya sedang apa? Sudah apa? Meninggal. Indikasinya ayahnya itu sudah meninggal. Indikasinya. Yang merawat siapa? Ibunya. Fasa'alatni, kemudian seorang wanita itu minta kepadaku. Ya, seorang wanita itu minta kepada Aisyah karena memang nggak bisa ngidupin dirinya sendiri dan juga anaknya, kecuali dengan apa? Ngemis. Ya, namanya wanita aja mas kalian. Ya, tenaganya nggak kuat, akalnya lemah, Anda memang begitu kodratnya wanita itu. Sehingga wanita ini minta sama Aisyah. Falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Namun kata Aisyah, saya tidak menjumpai apapun. Wanita itu tidak mendapatkan dari saya kecuali hanya 1 butir kurma. Gak ada yang lain. Bayangkan istrinya Rasulullah. Ya, kalau kita sekarang misalnya gambarannya istrinya pemimpin negara. Bayangkan ya mas kalian. Ya, istrinya Nabi SAW cari-cari di dapur, ternyata nggak ada apa-apa di dapurnya. Yang ada cuma apa coba? Sebutir kurma saja. Ya, hanya sebutir kurma yang dimiliki oleh pemimpin negara. Ya, jadi istrinya pemimpin negara. Betapa sangat sederhananya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Aisyah, beliau punya sedikit tersebut, beliau tidak meremehkan yang namanya sedekah. Mungkin kita pikirnya itu, wah dilihat kok cuma sebutir kurma, wah sudah nggak usah dikasihkan, malu. Mosok istrinya presiden, ya ngasih sedekah cuma apa? Sebutir kurma. Mungkin pikirnya begitu, gengsi dong. Kalau ngasih itu mungkin pikirnya ya setidaknya mungkin ke restoran lah diajak gitu kan. Tapi Aisyah nggak gitu cuman. Mereka yang mereka cari itu ridho Allah, bukan opini manusia. Kalau opini manusia itu zaman nggak ada habisnya zaman. Antum berbuat apa saja selalu ada orang bilang antum itu kurang. Ya kan? Antum ngajak teman ke restoran, ngajak orang sepesantren ini misalnya ke warung terbaik misalnya makan di sana, selalu ada orang bilang apa? Iku kurang top. Padahal dia nggak melakukan apa-apa, ya, nggak pernah sedekah. Tapi namanya saja opini manusia. Iku gurung paran-paran, makin wong durung duweni. Ya, itu kan yang dikasihkan cuma apa santrinya sendiri, ya kan? Itu yang dikasihkan teman-temannya dekat sendiri saja. Itu namanya orang. Opini orang nggak akan habis. Antum berbuat apapun di dunia ini selalu ada orang yang gak suka. Selalu ada orang yang menilai antum belum berbuat sempurna. Manusia begitu. Tapi sahabiah, istri Nabi SAW dan sahabat yang lain, pikiran mereka itu akhirat. Apa kata Allah, bukan apa kata manusia. Hidup itu kalau begitu tuh tenang sebenarnya itu. Seorang ngomong-ngomong aja slow-mo pepet kupingnya. Yang penting apa kata Allah. Aisyah pada saat itu gak gengsi.
Cari-cari di dapur, yang ada cuma sebutir kurma. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ya, fa'ataituha, kata Aisyah, saya nggak dapat yang lain, saya kasihkan sebutir kurma itu. Yang penting Allah tahu itu Allah. Orang manusia bilang pikir apa terserah, kan gitu. Ya, fa'ataituha, saya kasihkan pada Aisyah, kata Aisyah, saya kasihkan pada wanita tersebut meskipun cuma sebutir kurma. Tapi wanita tadi faqasamatha baina ibnataiha. Satu butir kurma tadi itu dia belah kemudian dibagikan kepada anak-anaknya. Gak tega melihat anaknya kelaparan. Biarlah dirinya lapar, yang penting anaknya jangan kelaparan. Ibu itu begitu memang. Makanya kasih sayang ibu itu luar biasa ya mas kalian. Ngandung antum 9 bulan gak akan itu tertandingi dengan berbaktinya antum kepada dia dengan cara apapun. Ya, gak akan tergantikan itu. Ya, ibu antum mengandung dan melahirkan antum. Kita semuanya. Ya, kita berbuat baik kepada ibu kita sebaik apapun, sebesar apapun biaya kita yang kita keluarkan, tidak sebanding dengan kandungan ibu. Ya, selama mengandung kita itu dan melahirkan kita. Lihat di situ bagaimana kasih sayangnya wanita ini kepada kedua anaknya. Dia tidak makan makanan itu, dia lapar. Tahu dirinya itu butuh dengan sebutir kurma tadi. Tapi begitulah sang ibu. Sing penting anak dulu. Ya. Ya, sampai hewan pun begitu Jamaah. Saya saksikan langsung gitu Jamaah ya. Jadi antum kalau di desa itu banyak ayam ya, ceker-ceker gitu. Itu ceker-ceker itu anaknya dulu suruh makan itu. Saya saksikan langsung itu. Jadi ceker-ceker itu dibiarkan dulu. Kadang dia pura-pura makan, ngajari anaknya. Ya nyocok, tapi dilepaskan lagi. Biar anaknya dulu yang makan. Nanti selesai anaknya baru dia sendiri. Luar biasa itu, sampai petek pun kayak ngono. Makanya kalau ada orang yang egois gitu ya, kalah sama ayam itu. Ayam tuh anaknya dulu baru dia. Ya. Baik. Kemudian dibagilah oleh seorang wanita ini sebutir kurma tadi untuk kedua anaknya. Summa qamat wa kharajat. Kemudian dia bangkit, kemudian dia keluar, pergi. Si wanita tadi, entah kemana nggak tahu. Fadakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fahaddatstuhu. Kemudian saya ceritakan kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan tadi dengan sesuatu apapun itu, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka ini menjadi sitron, penghalang bagi dia dari siksa api neraka. Ya, jadi siapapun itu berbuat baik ya kepada anak-anak perempuan kayak tadi itu, ya hidupnya cuma sama ibunya, ayahnya tidak ada, ya berbuat baik sama mereka, mengurusi mereka dengan cara apapun, yang penting bagus. Maka Nabi SAW jamin orang yang semacam ini nanti apa? Putri-putrinya ini, anak-anak perempuan tadi yang dia rawat dengan baik, ya maka itu menjadi tameng dari siksa api neraka, penghalang ya dari siksa api neraka. Sehingga ini luar biasa ya mas sekalian, pahala yang sangat besar ya bagi orang yang merawat anak yatim. Termasuk di situ ya ibunya sendiri tadi ya, ibunya yang sabar mendidik, menghidupi, merawat ya anaknya tadi itu yang ditinggal mati oleh ayahnya misalnya, ya maka anak-anaknya itu akan menjadi tameng bagi dia dari siksa api neraka. Sudah kan? Sudah. Berapa? 2 menit ya? Baik, 2 menit lagi. Hadis berikutnya jemaah sekalian, yaitu adalah bab ya, masuk ke bab yang ke-75, babun fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Bab
keutamaan ya orang yang menghidupi anak yatim dari kedua orang tuanya. Mana Bang? Sudah bunyi Bang? Sudah? Azan? Sudah ya? Jadwalnya aja, jangan antum perhatian babnya belum selesai, jangan. Sudah selesai ya? Ya, baik. Insya Allah kita lanjutkan ya mas sekalian di kesempatan berikutnya ya, yaitu kita masuk pada bab yang ke-75. Demikian, wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.